Halo, perkenalkan saya Gus Naldi dan biasanya saya dipanggil dengan sebutan Meti. Ya, Meti. Terus 17 tahun yang lalu saya lahir di Bekasi, lebih tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2006. Ya benar. Saya anak ketiga dari 3 bersaudara, dan kata lain ya, saya anak terakhir dari mama papa saya. Sebontot. Saya lahir bukan dari keluarga yang kaya, tapi saya lahir dari keluarga yang cukup banget. Ya, saya bersyukur karena orang tua saya bisa mencukupi kebutuhan saya. Ya, karena kedua orang tua saya itu pekerja. Kebetulan papa saya bekerja dan juga mama saya bekerja. Lalu saya memiliki masa kecil yang cukup bahagia karena saya timbul dari keluarga yang bahagia juga, dan lingkungan pertemanan saya yang cukup baik. Pada saya masuk ke TK, saya memiliki teman-teman yang sangat asik hingga saya sangat senang untuk bergaul. Hingga pada dan TK saya selalu saat gaul. Dan pada TK, saat sekolah saya di TK, saya selalu menggunakan tulis sambung. Itulah peraturan dari sekolah saya pas TK. Terus hingga suatu saat sekolah saya pas TK mengadakan lomba tulis sambung dan seluruh murid tuh mengikutinya. Dan pada akhirnya saya memenangkan lomba tersebut. Saya mendapatkan piala dan beberapa hadiah saat itu, dan sampai sekarang piala itu masih saya simpan karena itu adalah piala pertama dalam hidup saya, walaupun hanya sekedar piala juara tulis sambung pas TK. Lalu pada umur 6 tahun, lebih tepatnya pada saya di tahun 2012, saya memasuki jenjang pendidikan yang ke SD. Dan saya bersekolah di SD Santa Maria Monica, Bekasi Timur. Sekolah yang cukup jauh dari rumah saya, mengharuskan saya bangun pagi pukul 4 pagi dan saya harus berangkat jam 5.30. Itu sangat lama, sangat jauh perjalanannya. Dan hari pertama saya di SD, saya memasuki kelas 1 dan memiliki teman-teman yang sangat asik. Bahkan mereka semualah teman-teman sampai saya selesai di jenjang SD. SD saya yang bersatu sebagai sekolah swasta dan sekolah Kristiani menjadikan saya memiliki kepribadian yang terdidik dan taat akan agama. Tidak banyak hal menarik yang terjadi di kehidupan saya pada saat SD. Tetapi pada SD saya pernah mengikuti les vokal dan keyboard. Sehingga pada saya SD saya pernah mengikuti kegiatan konser di beberapa tempat yang dilaksanakan oleh pihak les saya. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Hingga saya lulus SD, saya tidak mengikuti kegiatan les vokal lagi, tetapi saya masih melanjutkan les private keyboard saya. Tidak banyak hal yang menarik pada SD saya. Tentu saya harus melanjutkan tentang pendidikan saya dan harus berpisah dengan teman-teman SD saya. Lalu di umur saya yang ke-12 tahun, di tahun 2018, saya memasuki jenjang pendidikan SMP. Saya yang bersekolah di SMP Negeri 3 Tambun Selatan, dan sekolah ini ya lumayan jauh dari rumah saya. Dan karena jarak sekolah yang cukup jauh, saya mengharuskan saya belajar menggunakan membawa motor. Hari pertama saya di sekolah tidak begitu asik karena teman-teman saya yang di kelas yang tidak atau kurang sependapat atau tidak sefrekuensi dengan saya. Dan pada SMP saya menyaksikan demo eskul yang dilaksanakan oleh sekolah saya, dan saya tertarik dengan demo eskul basket. Hal ini yang membuat saya tertarik dengan basket. Dengan ketertarikan ini saya mengikuti kegiatan eskul basket di SMP. Di basket saya bertemu dengan teman-teman yang benar-benar asik buat saya. Dan ketekunan saya dalam bermain basket, saya berhasil mengikuti seleksi untuk tim kecamatan Tambun Selatan. Tentu seleksi ini bukan hal yang mudah buat saya waktu itu, karena saya harus bersaing dengan anak-anak SMP seluruh Tambun Selatan, dan saya berhasil terpilih mengikuti ajang Popkan olahraga pelajar daerah pada tahun 2019. Latihan keras yang diberikan oleh pelatih tim saya berhasil mendapatkan juara 3 dan medali perunggu per orangnya atau setiap orang. Namun di tahun 2020 Indonesia terkena dampak virus COVID-19. Begitu juga dengan saya yang harus di rumah dan tidak melanjutkan kegiatan basket saya. Dan banyak sekali ajang pertandingan yang terlewatkan oleh saya dan rekan-rekan tim saya.
Tentu hal ini membuat saya sedih karena sampai lulus SMP kita semua masih di rumah dan semua harus menaati peraturan pemerintah untuk mengurangi kegiatan kita di luar rumah. Tidak hanya basket yang saya lakukan selama ini, tapi saya memiliki kemampuan, ya walaupun tidak hebat, tapi saya yakin kemampuan ini ya diberikan oleh Tuhan buat saya. Dan saya sering menyalurkan kemampuan saya ini untuk pelayanan di gereja. Kemampuan yang saya miliki itu bermain keyboard. Saya mengiringi musik dan saya memainkan musik untuk mengiringi jemaat-jemaat yang sedang bernyanyi pada saat ibadah. Dan saya melakukan ini dari SMP hingga sampai sekarang. Lalu di tahun 2021 ya saya berumur 15 tahun. Saya memasuki jenjang SMA dan saya bersekolah di SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Jarak sekolah yang dekat dari rumah saya. Dan disinilah saya menemukan benar-benar arti pertemanan. Banyak sekali teman-teman yang asik, tidak hanya di lingkungan kelas saja, tetapi yang satu kelas pun sangat amat menyenangkan. Yang bukan satu kelas, yang satu kelas itu juga sangat amat menyenangkan. Ada banyak teman-teman dekat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Dimulai dari kelas 1 yang belum begitu mengenal satu sama lain, berbeda saat kelas 2 dan kelas 3 kita sudah mengenal satu sama lain. Dan pada kelas 2 saya mengikuti kelas meeting volley bersama teman-teman kelas saya dan mendapatkan juara 2. Dan mulai dari situ saya jadi senang bermain volley juga. Ya. Hingga saat ini saya masih berada di bangku SMA kelas 3 dan saya berpikir kehidupan saya akan baru dimulai saat lulus dari SMA ini. Saya ingin melanjutkan jenjang pendidikan saya. Saya ingin kuliah dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Mungkin suatu saat nanti nama saya akan menjadi Gusnoldi Dioresitorus SH. SH bro. Saya berharap saya bisa menjadi kebanggaan orang tua dan bisa mengangkat derajat orang tua saya. Sekian autobiografi saya yang bisa saya sampaikan. Yang gak ada yang menarik sih di kehidupan saya, cuman ya itu kehidupan saya. Thank you, bye bye, makasih semua.